ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjut lagi alhamdulillah pelajaran Al-Mumti' fi syarhi Al-Ajurumiyah. Kita di hari ini alhamdulillah melanjutkan pembahasan isim-isim yang mansub yang ke-9. Kata beliau rahimahullahu ta'ala tasi'an al-munada. Yang ke-9 adalah al-munada. Termasuk isim mansub adalah al-munada, yang dipanggil. Yang dipanggil. Qala al-musannifu rahimahullah babul munada. Berkata penulis rahimahullah bab al-munada, yang dipanggil. Jadi yang punya hukum itu yang dipanggil. Paham kan? Ketika saya bilang ya Muhammad, Muhammad itu ada hukumnya. Ya Abdallah, Abdallah itu ada hukumnya. Paham kan? Abdallah itu ada hukumnya. Itu Abdallah mansub bukan karena namanya, tapi karena dipanggil. Karena nama mudhaf, kalau dipanggil mansub. Jadi Abdallah bapaknya panggil Abdallah. Iya, itu hukumnya. Itu adalah hukumnya. Tapi kalau tidak dipanggil maka Abdullah. Abdu. Nah, itu hukum. Seputar apa? Munada. Sebentar kita akan tahu semua setelah mengambil jenis yang beliau katakan. Kata beliau al-munada khamsatu anwa'in. Yang dipanggil itu tidak keluar dari 5 jenis. Ini sudah diteliti. Kalau yang kita panggil di dunia ini maka tidak akan keluar dari 5 bentuk. Tidak akan keluar dari 5 bentuk. Apa itu? Al-mufradul alam, 1. Nama yang berisi 1 kata. Jadi ada nama mufrad, 1 kata. 1 kata mufrad di sini bukan mudhaf, bukan syabibil mudhaf. Jadi maksudnya nama yang isinya 1 kata. Itu yang pertama. Yang kedua wan nakiratul maksudah, kadang orang panggil bukan nama. Yang dia panggil nakiro, tapi dia maksudkan tertentu. Misalnya banyak rojul, dia panggil ya rojul, tapi yang dia maksudkan hidayat misalnya. Antum ini semua rojul. Tapi saya bilang begini, ya rojul, tapi saya lihat hidayat. Berarti saya maksudkan. Saya maksudkan. Yang ketiga, wan nakiratu ghairul maksudah. Ada juga nakiro yang tidak dimaksudkan. Misalnya ada seorang buta dia mau nyebrang jalan. Dia mau nyebrang jalan. Dia panggil, ya rojul, khud biyadi. Wahai seorang, tolong ambil tanganku, pegang tanganku. Ya namanya orang buta dia apa? Dia tidak maksudkan. Nah, ini juga ada hukumnya nanti. Ya, sama dengan tadi maksudkan sama nakiro, ini juga nakiro tapi tidak dimaksudkan. Ini yang ketiga. Yang keempat, al-mudhaf. Kadang orang panggil itu nama yang mudhaf, susunannya mudhaf pun ilai. Seperti Abdullah, Abdurrahman, dan Jami'ul Kuna. Seluruh kunyah, seluruh nama yang diawali oleh ab, itu namanya nama mudhaf. Seluruh kunyah, kalau dibilang Abu Muhammad, oh itu kunyah. Oh berarti kalau antum panggil berlaku hukum apa? Mudhaf. Nama mudhaf. Bagaimana cara kita panggil? Sebentar ada hukumnya. Ini jenisnya dulu. Yang terakhir, wal musyabbahu bil mudhaf. Ada nama yang mirip dengan mudhaf. Nama yang mirip dengan mudhaf ini, ada orang punya nama, ya, dia bukan mudhaf pun ilai susunannya. Tapi tidak lengkap makna kata pertama kecuali setelah digabungkan dengan kata kedua. Misalnya ada orang mau panggil pendaki gunung. Toli'un jabalan.
Pendaki gunung. Kan tidak sempurna kalau dibilang, wahai pendaki. Paham kan? Harus ditambah apa? Gunung. Karena pendaki banyak. Pendaki tembok. Paham kan? Iya. Banyak pendaki. Jadi ketika disempurnakan dengan gunung, itu gunung bukan mudhofun ilaih. Pendaki gunung, bukan mudhofun ilaih. Gimana cara memanggilnya? Kalau ada dua kata, tapi tidak dalam bentuk susunan mudhofun ilaih. Gimana cara panggilnya? Nah, ini ada hukumnya di sini. Dan ini paling terakhir. Dari susunan kata yang orang panggil. Tidak keluar dari ini. Nama satu kata, nakiro yang dimaksudkan, nakiro tidak dimaksudkan, mudhaf, syabih, bil mudhaf. Paham kan? Sekarang tinggal hukumnya. Fa'ammal mufradul alam, wan nakiratul maksudatu. Adapun mufradul alam, nama yang satu kata, wan nakiratul maksudatu dan nakiro yang dimaksudkan, fayubanayani ala dom. Maka keduanya dimabnikan di atas dom. Tahu kan kalau dapat kata mabni? Kalau penulis bilang dimabnikan atas dom, artinya doma tanpa tanwin. Begitu maksudnya. Antum doma dan jangan tanwin. Antum doma dan jangan tanwin. Makanya boleh bilang min goiri tanwin. Tanpa tanwin. Sebenarnya walaupun tidak dibilang. Walaupun tidak ditambahkan ini kata tanpa tanwin. Tidak masalah. Karena orang kalau dibilang mabni di atas doma pasti tidak di tanwin. Tapi namanya ini buku pemula. Matan Jurumiyah itu untuk tahap dasar. Ya orang pemula butuh dikasih tahu walaupun sudah jelas. Walaupun sudah jelas. Itu dalam konteks pemula. Lihat ya, kita dulu di Miftah lebih luas, lebih banyak dibahas. Di sini tidak terlalu banyak, kita jarang di papan. Paham tak? Di Miftah gimana? Tidak ada hari tanpa papan. Kan begitu? Kalau di sini mumti dihitung jari kita ke papan. Kenapa bisa? Antum sudah bukan pemula. Jadi begitu orang belajar, ya dalam belajar kalau sudah naik itu akan semakin jelas. Tidak butuh lagi diperjelas. Makanya penulis sekarang, kenapa beliau bilang tanpa tanwin? Kan di sana ada ulama yang memprotes ini ucapan. Kalau dibilang dimabnikan di atas doma, pasti tanpa tanwin. Ini tambahan percuma, ini menggoiri tanwin. Nah, ini buku untuk siapa? Pemula. Orang pemula itu harus dikatakan walaupun itu sudah jelas terkadang. Iya kan? Karena kalau kita ini belajar Matan Jurumiyah ini sebagai dasar, ini belum jelas jadinya. Iya kan? Kalau dibilang mabni di atas dhamma, ya orang belum tahu maksudnya mabni di atas dhamma itu apa. Ya tanpa tanwin. Dipahamkan ini ucapan penulis? Alhamdulillah. Nah contoh, jadi kalau dia nama satu kata atau nakiron dimaksudkan, langsung saja dhamma tanpa tanwin. Kalau antum panggil, lihat, nah ya Zaidu, ya Rojulu, paham ini? Dhamma tanpa tanwin. Ketika antum panggil Anasun, coba ulang. Bakrun, Khalidun. Jelas ya? Demikian pula kalau nakiro dimaksudkan. Antum maksudkan orang tertentu, dhamma tanpa tanwin. Seharusnya nakiro kan tanwin. Nakiro tanwin. Antum panggil ya Rojulu. Paham kan? Jelas ini kan? Demikian pula semua. Kalau antum dhamma tanpa tanwin, orang Arab langsung tahu. Oh, dia maksudkan orang tertentu. Jadi jangan saya kayaknya dipanggil. Tidak. Iya, yang dimaksudkan saja. Dipahami ini? Nah, ini dia, mudah kalau ini. Selesai. Wassalasatul baqiyah. Sementara 3 sisanya. 3 sisanya. Siapa tadi sisanya berarti? Nakiro goir maksudah,
mudhaf, musyabbah bil mudhaf. Mansubatun, dia mansub. Dia tidak bilang mabni, berarti tidak mabni. Dia mansub la goir, tiada lain. Artinya kalau bisa ditanwin, tanwin. Kalau tidak bisa ditanwin, jangan ditanwin. Misalnya mudhaf. Kan tidak mungkin antum tanwin mudhaf. Iya kan? Tapi kalau nanti syabibil mudhaf, tanwin. Nakiro goir maksudah, tanwin. Misalnya antum panggil rojulun. Tidak dimaksudkan kan? Antum tanwin mansub. Ya rojulan. Paham? Kan hukumnya mansub. Bukan mabni. Di atas fathah. Tapi belum bilang apa? Mansub. Kalau diungkapkan dengan jenis i'rab, dia bilang marfu, dia bilang mansub, dia bilang majrur, berarti tanwin. Karena ini hukumnya mu'rab. Tapi kalau dibilang mabni di atas dhammah, bukan di atas rofa. Mabni di atas dhammah, mabni di atas fathah, mabni di atas kasrah, mabni di atas sukun. Jadi beda. Paham kan? Beda itu takbirnya mabni sama mu'rab. Karena kalau mabni, dhamma, fathah, kasrah, sukun. Kalau mu'rab, rofa, nasab, jer, jazm. Paham pembahasannya itu? Jadi ini belum bilang mansub. Apa berarti? Mabni atau mu'rab? Mu'rab. Kalau antum tidak mudhaf, tanwin. Ya rojulan, ya waladan. Kalau tidak dimaksudkan. Kalau dia maksudkan, ya rojulu, ya waladu. Itu bedanya nanti. Itu bedanya nanti. Jelas ini? Alhamdulillah. Syarah penjelasan. Uslubun nida minal asalibil mustakhdamati fi kalaminal yaumi. Masya Allah. Uslub nida. Ya uslub, ya cara memanggil. Cara nida, cara memanggil, minal asalib, termasuk cara-cara al-mustakhdamati yang dipakai, digunakan fi kalamina al-yaumi, dalam ucapan-ucapan kita keseharian. Di dalam sehari itu otomatis kita tidak lepas dari memanggil. Iya kan? Tidak lepas dari memanggil. Keseharian itu. Li'annana kathiron, karena kita kebanyakannya, ya, manuridu istid'a syaksin li amrin minal umur, ya. Dibilang li'annana kathiron ma, karena kita banyak sekali nuridu ingin istid'a memanggil seorang, ya, memanggil syaksin seorang li amrin, karena satu perkara minal umur, dari perkara-perkara. Kan banyak sekali kita mau memanggil karena ini karena itu tidak perlu dijelaskan alasannya. Fayunadihi bismih, sehingga dia memanggil dengan namanya. Fanaqulu masalan, kita katakan misalnya ya Zaidu. Au nunadihi, atau kita panggil bisifatin min sifati, dengan sifat dari sifatnya. Kan kadang orang panggil itu dengan namanya, kadang juga dengan apa? Sifatnya. Fanaqul, maka kita katakan ya rojul. Ini kan rojul itu sifat laki. Dia adalah sifatnya laki-laki. Untuk bilang ya ustaz. Nah, antum udah panggil ya Aldi. Tapi bilang apa? Ya ustaz. Gimana itu? Ustasa, ustasu, ustasi. Kan begitu nanti hukumnya. Iya. Jadi ini kita tidak keluar dari itu. Ini penjelasan awal. Kemudian kata beliau, wa yatakawwanu uslubun nida min syai'ain. Dan uslubun nida, cara memanggil, yatakawwan
terdiri atas, terbangun, min syai'ain, dari dua perkara. Atas dua perkara, dari dua perkara. Ahaduhuma, salah satunya, harfun nida, huruf nida. Walaupun nanti huruf nida ini bisa dihilangkan. Karena tidak selamanya orang memanggil itu, bahkan uslub Quran. Uslub Quran itu huruf ya-nya banyak juga dihilangkan. Banyak juga dihilangkan. Tapi yang jelas dia terdiri dari huruf nida. Wa min ahrufin nida, dan di antara huruf nida. Di antara ya, karena ada di sana yang menukil lebih banyak dari ini. Tapi ini boleh bilang di antara huruf nida. Al-hamzah, wa ai, wa ya, wa aya. Ada hamzah yaitu a, azaid. Itu maksudnya hamzah saja. Azaid. Bisa ai zaid. Bisa ya zaid. Bisa aya zaid. Ini diantaranya. Batsani yang kedua, perkara yang kedua yang munada panggilan itu terdiri darinya, terbangun di atasnya, al-munada yang dipanggil itu sendiri. Wahual ismul matlubu ikbaluhu. Dia adalah isim yang diinginkan kedatangannya. Nama, dia adalah nama yang diinginkan kedatangannya. Bi ahadi ahrufin nida. Dengan salah satu huruf munada. Dengan salah satu huruf nida, huruf panggilan. Antum bilang, ya Muhammad. Berarti antum ingin kedatangannya. Paham kan? Ketika antum panggil. Antum ingin apa? Kedatangannya. Wal munada min haitsu i'rabuhu. Ini Masya Allah. Belum bahas dulu dari sisi i'rabnya. Bukan dari sisi jenisnya. Tapi nanti akan dikasih tahu langsung dengan jenisnya. Kata beliau, wal munada min haitsu i'rabuhu wa bina'uhu. Munada dari sisi berubah dan tetapnya. Nau'an, dia terbagi dua. Mabniyun, ada munada yang mabni, wa mu'rabun, dan ada munada yang mu'rab. Jadi kalau antum panggil, maka tidak keluar dari munada mabni atau munada apa? Mu'rab. Awalan al-mabniyu. Yang pertama ada namanya munada mabni. Siapa itu? Wahu nau'an. Dia ada dua jenis. Ada dua jenis. Ya, berarti langsung bahas jenis dan sekaligus hukum. Pertama al-mufradul alam. Mufradul alam. Apa artinya mufradul alam? Beliau kasih tahu antum pengertiannya. Ta'rifuhu, pengertiannya. Huwa ma laisa mudhafan. Wala syabihan bil mudhafi. Dia adalah apa yang bukan mudhaf dan bukan menyerupai mudhaf. Ini gampang di buku kedua karena antum sudah tahu itu mudhaf itu apa. Iya kan? Antum sudah tahu mudhaf nilai? Gampang di buku kedua. Jadi namanya munada mufradul alam, bukan munada mudhaf dan bukan munada syabih bil mudhaf. Ini Masya Allah. Mithaluhu, contohnya. Contoh munada. Bukan mudhaf, bukan syabih bil mudhaf. Ya. Qauluhu ta'ala, langsung firman Allah Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Adamu, Adam. Ya, bapak kita semua. Iya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala. Ya Maryamu. Beliau contohkan dua. Nama laki-laki dan nama perempuan. Ada nama laki-laki dan ada nama perempuan yang dipanggil. Yang dipanggil. Antum lihat situ. Itu nama mufradul alam dan hukumnya mabni. I'rabuhu, sekarang i'rabnya. Ya Adamu, ya harfun nida.
Ya harfu nidain, huruf nida, huruf panggilan. Wa Adamu munada, itu yang dipanggil. Mabniun ala dhom, mabni di atas apa? Dhamma. Lihat irobnya, mabni di atas dhamma. Li'annahu mufradul alam, karena dia mufradul alam. Di sini di buku kedua ini belum dijelaskan kedudukannya itu munada. Nanti di buku ketiga insya Allah, sabar. Maksudnya munada itu kenapa sebenarnya masuk di bab mansub. Insya Allah di buku setelah ini baru akan tersingkap. Yang penting sekarang ini adalah antum tahu hukumnya dulu. Kalau munada nakiro, kalau munada mufradul alam, mabni di atas dhamma. Itu saja dulu, itu sudah cukup bagi kita. Iya. Yang kedua, al-munada an-nakiratul maksudah. Ada munada termasuk yang mabni, munada nakiro yang dimaksudkan. Munada nakiro yang dimaksudkan. Iya. Ta'rifuha contohnya, pengertiannya. Hiyallati yuqsadu binidaiha muayyanun. Mirip dengan pengertian ma'rifah, tapi ini pengertiannya nida. Dia adalah allati yang yuqsadu, dimaksudkan. Dia adalah yang dimaksudkan. Binidaiha, dengan memanggilnya, muayyan, tertentu. Dia nakiro tapi dimaksudkan apa? Dan dia nakiro tapi dimaksudkan apa? Tertentu. Paham ini ilham? Itu dia. Mitalwa contohnya qaulun Nabi. Ini Masya Allah, ini buku. Contohnya adalah sabda Nabi SAW. Ya gulamu. Lihat. Ya gulamu. Samillah. Wahai gulam. Bacalah bismillah. Samillah artinya bacalah bismillah. Sebut nama Allah. Samillah artinya sebut nama Allah. Bismillah. Dipahami ini? Ya gulamu. Lihat. Irobuha, irobnya. Ya gulamu. Ya harfu nidain. Gulamu munada mabniyun ala dhom. Li'annahu nakiroh maksudatun. Jelas ini ya? Mudah sekali. Selesai. Sanian yang kedua. Yang kedua, al-munada al-mu'rab. Ada ternyata munada itu mu'rab. Wa huwa thalathatu anwa'in, dan ini ada 3 jenis. Munada mu'rab ini ada 3 jenis. Apa itu? A. An-nakiratu ghairul maksudati. Nakiro yang tidak dimaksudkan. Ta'rifuha, pengertiannya. Hiyallati la yuqsad. Kalau tadi hiyallati yuqsad. Kalau ini tambah la. Ada lanya kan? Kalau ini hiyallati la yuqsadu. Dia adalah yang tidak dimaksudkan. Dia adalah yang tidak dimaksudkan. Binidaiha, dengan memanggilnya muayyan, tertentu. Tidak dimaksudkan tertentu dengan memanggilnya. Bal bahkan tasmalu, mencakup, melingkup kulla fardin, setiap jenis tadullu alai, yang ditunjukkan atasnya. Jadi mencakup semua yang masuk di situ. Misalnya dia bilang, ya rajul, ya melingkup semua laki-laki yang ada. Paham tak? Ketika situ ada 5 orang dan dia bilang, ya rajul, intabih, wahai laki-laki, hati-hatilah. Itu mencakup semuanya itu. Paham kan? Mencakup apa? Semua yang ada di situ, 5 orang. Anda paham ini ya? Melingkup semuanya. Selesai. Itu penjelasan nakiro ghairul maksudah. Misaluha, contohnya, qaulul wa'id, perkataan orang yang sedang memberi nasihat. Kan namanya orang memberi nasihat, ya. Walaupun itu dia maksudkan tertentu, dia harus posisikan umum.
Paham kan? Itu orang memberi nasihat. Ya antum di khutbah misalnya, tidak boleh memaksudkan apa? Orang tertentu. Harus apa? Umum. Harus umum. Jadi ini contoh. Ya ghafilan tanabbah. Wahai orang yang lalai. Sadarlah. Iya. Paham kan? Ini secara umum. Supaya orang merasa ya siapa saja yang lalai bisa dia sadar. Bisa dia sadar. Lihat ghafilan mu'rab. Makanya tanwin. I'rabuha i'rabnya. Ya ghafilan. Ya harfu nidain. Ya huruf nida ghafilan. Munadan mansubun. Dia munada mansub. Paham kan? Munada mansub. Li'annahu nakiratun ghairu maksudatin. Kan dia nakiro yang tidak dimaksudkan. Ba. Yang kedua ba. Al-munada al-mudhaf. Munada mudhaf. Apa itu artinya munada mudhaf? Ta'rifuhu, pengertiannya. Huwaladhi yatakawwanu min ya huwaladhi yatakawwanu. Yatakawwanu ya di tasdid wawunya. Dari kata takawwana, tafa'ala. Wa huwaladhi yatakawwanu, dialah yang terdiri atas, terbangun, terbentuk. Minasmain, dari dua isim. Tsanihima majrurun daiman. Yang keduanya selalu majrur. Yang keduanya. Karena kenapa? Kenapa keduanya selalu majrur? Ya karena dia sebagai mudhafun ilai. Adapun mudhaf sesuai dengan penyakit. Iya, sesuai dengan penyakit. Misaluh contohnya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ahlal kitabi. Perhatikan itu. Ahlal kitabi. Ahla mudhaf, al-kitabi mudhafun ilai. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, ya qaumana. Qaumana, qaum mudhaf, na mudhafun ilai. Berarti maka dibilang qaumana. Mansub saudara, mansub. Irobnya ya harfun nida. Paham kan? Ahla munada mansub li'annahu mudhaf, al-kitabi mudhafun ilai. Mudah sekali, alhamdulillah. Jim. Kalau kita hafal huruf hijaiyah apa? Apa huruf pertama? Alif, ba, ta. Kenapa jim? C. Karena ini susunan ini A, B, C, D. Makanya hamzah, A, ba, jim, C. Setelahnya dal, D. Terus setelahnya E, H. Paham kan? Jadi susunan itu yang dipakai. A, B, C, D. Itu kalau penomoran. Itu penomoran. Pakai huruf. Penomoran pakai huruf. Jadi jangan protes nanti. Kenapa J? Harusnya ta. Paham kan? Itu pakai huruf abjad. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Sampai akhir. Paham kan? Kemudian jim, ja, ya, C. Al-munada, al-musyabbah bil mudhaf. Munada yang diserupakan dengan mudhaf. Apa itu yang diserupakan dengan mudhaf? Kata beliau ta'rifu, pengertiannya. Huwa mattasala bihi syai'un min tamami ma'nahu. Dia adalah apa yang bersambung. Huwa dia adalah ma apa yang ittasala bersambung. Bihi dengannya syai'un sesuatu min tamami ma'nahu. Dari yang menyempurnakan maknanya. Dia adalah yang bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Paham kan? Seperti mudhaf nilai. Karena mudhaf itu akan sempurna maknanya kalau ada siapa? Mudhaf itu akan sempurna maknanya kalau ada siapa? Mudhafun ilai. Sama juga dengan ini. Cuman susunannya bukan mudhafun ilai. Misalu contohnya ya toli'an jabal, ya toli'an al-jabala. Wahai pendaki gunung. Wahai pendaki gunung. Paham kan? Contohnya. Iya. I'rabuhu, i'rabnya. Iya.
Ya harfu nida, tolian munadan mansubun, munada mansub, li'annahu syabihin bil mudhaf, karena dia syabih bil mudhaf, wa huwa wasfun, dan dia adalah wasf, maksudnya isim fa'il. Wasf maksudnya apa? Isim fa'il. Tolian adalah isim fa'il. Dia adalah wasf. Wasf artinya apa? Kasih keterangan. Yaitu dia adalah isim fa'il. Paham ini wasf? Dia adalah sifat, maksudnya adalah isim fa'il. Ya'malu amala fi'ilihi. Beramal amalan fi'il. Jadi isim fa'il termasuk isim yang beramal amalan fi'il. Akan ditahu nanti di buku selanjutnya insya Allah. Iya. Faka'annaka qulta, maka seakan-akan kamu katakan. Makanya al-jabala mansub. Kenapa mansub al-jabala? Maf'ulun bi dari tolian. Iya. Faka'annaka qulta, maka seakan-akan kamu berkata yat la'ul jabala, mendaki gunung. Al-jabala maf'ulun bi mansub. Sementara al-jabala maf'ulun bi yang mansub. Maf'ulun bi dari siapa? Tolian. Yang isim fa'il beramal-amalan fi'il. Jelas ini kan? Jelas ini? Selesai. Tinggal setelahnya berarti mukhattab. Yuwaddihu anwa'il munada wa hukmu kulli naw'in. Ini sederhana sekali, tapi kalau antum pahami itulah dasar pembahasan munada. Karena orang panggil nanti walaupun antum sudah naik tingkat bukunya, tetap ini yang dipanggil. Tetap 5 ini yang dipanggil. Iya, cuma nanti hanya ditambah saja hukumnya. Nah sekarang bagannya munada terbagi 2, mabni fi mahalli nasbin, mu'rab, mansub. Pertama mabni berada dalam kedudukan nasab, ada mufradul alam, nakiro maksudah. Terus ada mu'rab, mansub, nakiro ghairul maksudah, mudhaf, syabih, bil mudhaf. Dengan contohnya penulis contohkan ke antum. Selesai. Waktu. Masya Allah. Bisa itu? Tidak bisa ya? Tanggung ya? Tanggung ya? Alhamdulillah. Besok insya Allah bisa kita ambil 2. Supaya selesai mansubat. Jadi kan sisa 2. Sisa maf'ul li ajli sama maf'ul ma'ah. Itu kita bisa ambil 1 kali. Karena pendek pembahasannya. Supaya besok hari apa besok? Kamis. Selesai mansubat. Pokoknya insya Allah besok selesai. Nah, mansubat. Masya Allah. Alhamdulillah. Pekan depan ini bisa tamat. Insya Allah. Nah, pokoknya kalau tidak tamat hari Kamis daurah. Paham kan? Insya Allah. Pekan depan tamat. Terus bukunya kita segera ya, kita sudah rampung. Sampulnya juga alhamdulillah sudah ada. Sisa yang mau ikut fotokopi silakan. 1 kali saja ya modelnya. Yang mau ikut fotokopi daftar saja langsung. Ikhwan luar juga. Ya, karena kita belum bisa cetak. Insya Allah ya di generasi yang akan datang baru dicetak. Alhamdulillah. Tapi bagus nanti kalau ada kesalahan antum bisa kasih tahu. Berarti antum juga tanam saham. Iya, tanam modal di buku itu. Dah, alhamdulillah. Dan kita juga nanti setelah mutammimah qawaidul i'rab juga sudah selesai. Kemarin saya selesaikan. Tinggal dirampungkan juga, tinggal dirapikan. Sudah selesai juga, alhamdulillah. Jadi bisa juga nanti setelahnya. Jadi untuk awal ini kita fotokopi dulu. Kita fotokopi 1 kali ya, kita tidak melayani terus dikopikan. Dah, 1 kali saja. Paham kan? Biar yang tidak punya uang, daftarkan saja dulu namanya. Adapun harganya kita belum tahu, kecuali sudah dari fotokopian. Insya Allah kalau fotokopi kan tidak terlalu mahal.
Nah, insya Allah kita tidak sampai jual sandal, jual sepatu. Tidak sampai. Insya Allah dah. Paham enggak? Tidak sampai. Iya. Kemungkinan tidak sampai 50.000 mungkin itu. Tidak sampai karena bukunya setelah kemarin sudah rampung. ...232 halaman. 232 halaman. Nah, sekitar lebih dari 100 lembar. Tidak sampai 50.000 itu biasanya. Iya kan? Bisa gitu antum beli. Insya Allah. Paham kan? Ini roti saja di bawah bisa dibeli setiap hari. Kalau beli buku malas-malas semua. Alhamdulillah. Jadi harganya kita belum tahu. Karena namanya fotokopi, kita pergi fotokopi dulu baru ditahu. Paham kan? Jadi segera dirampungkan hari ini siapa yang mau fotokopi. Karena kita sekali lagi 2 kali 3 kali lagi fotokopi. Langsung 1 kali 1 buku. Kita tidak fotokopi sedikit-sedikit karena memang belum dimasukkan ke percetakan. Karena belum dimasukkan ke percetakan. Jadi segera ya rampungkan. Siapa yang mau fotokopi, ikhwan di luar juga daftarkan dirinya di Khairil. Supaya langsung 1 kali dibawa ke fotokopi. Supaya nanti langsung kita lanjut. Dah? Iya kan? Setelah ini. Jadi pekan depan ini kita selesai, pekan depannya langsung kita lanjut apa? Mutammimah. Paham kan? Insya Allah. Iya. Karena buku ini tidak ada ulangan. Paham tak? Jadi tidak ada liburan. Oh, Nabil bang. Paham Nabil? Tidak ada liburan Nabil. Pokoknya gas ini. Sampai akhir. Dah? Alhamdulillah. Yang semangat, alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.